Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi diskusi kali ini adalah terkait dengan trauma pada kelompok khusus ya. Nah, kelompok khusus itu nanti bisa kita bedakan menjadi beberapa macam ya. Kenapa dikatakan kelompok khusus? Karena pada situasi trauma ya, dengan pola trauma yang sama, dengan mekanisme cedera yang sama, dengan penampakan cedera yang sama, responnya bisa lebih rendah, bisa lebih buruk daripada situasi kelompok yang normal, artinya kelompok yang pada umumnya. Nah, kelompok khusus ini secara pembagian nanti bisa dibagi ke dalam trauma pada lansia, lanjut usia, atau trauma pada neonatus dan pediatrik ya, atau nanti kalau misalkan ada pembagian lebih khusus lagi, nanti ada pada trauma kehamilan ya. Jadi eh, dalam hal ini spesifik akan kita fokuskan kepada trauma yang mengenai pada kelompok lanjut usia. Nah, sebelum itu ya, kenapa kok dikatakan kelompok khusus tadi? Karena dengan pola cedera yang sama, kemungkinan derajat keparahannya lebih tinggi ya, sehingga kita harus mengerti sebelumnya terkait dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada lanjut usia, baru kita melakukan pengkajian pada lanjut usia dan manajemen trauma pada lanjut usia. Nah, trauma pada lanjut usia ini ya, hasil yang fatal mungkin bisa terjadi bahkan dengan cedera yang relatif ringan. Artinya ya seperti yang saya katakan di awal tadi ya, trauma yang ringan ketika mengenai pada kelompok usia produktif ya, usia misalkan 18 sampai dengan 59 tahun ya. Trauma ringan itu tidak berdampak signifikan, tapi ketika trauma tersebut mengenai pada lanjut usia ya, dia akan menunjukkan gejala yang serius ya, atau bahkan mengarah kepada kematian ya, ancaman kehidupan ya. Nah, trauma pada lanjut usia ini ya, dia mengenai pada